Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fei sehat? Pagi, Alhamdulillah pagi. Bu Selamat Esti. pagi, nggih. Bu Esti mengajar di kelas berapa, Bu Esti? Saya untuk mengajarnya di kelas 11 akuntansi 1, Pak. Oh, 11 Nggih. akuntansi 1 ya. Nggih. Untuk mata pelajaran apa, Bu Esti? Mata pelajaran matematika. Matematika. Nah, perlu saya sampaikan, Bu Esti, hari Nggih. ini saya supervisor akan melakukan pra-observasi sebelum nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Esti dalam observasi. Oh, nggih, berarti Bapak masuk ke kelas? Iya, kelas. Nggih. Rencananya sih besok Ibu untuk melaksanakan observasinya. Oh, nggih, kebetulan besok juga ada jadwal di kelas 11 akuntansi 1, Pak. Iya, Nggih. terima kasih Bu Esti. Jadi karena ini adalah kegiatan pra, sehingga saya akan bertanya-tanya nanti pada Bu Esti dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, Ibu. Nggih. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa, Ibu, untuk yang dilakukan pertemuan. Bu Esti di pembelajarannya? Oh, nggih, untuk pertemuan besoknya, Pak. Ya. Oke. Saya sudah merencanakan untuk pertemuan besok itu tentang matriks. Jadi kami baru pengenalan ke matriks. Nanti tujuan pembelajaran diharapkan itu peserta didik itu secara kelompok nanti mampu mendefinisikan pengertian matriks secara tepat. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua, tujuan pembelajaran yang keduanya itu masih secara kelompok. Nanti peserta didik mampu mendefinisikan secara kontekstual dengan menerapkan persamaan dan pertidaksamaan ke dalam bentuk matriks, Pak. Oh, begitu. Oke. Untuk mata pelajaran Ibu ya. Jadi kalau melihat dari tujuan yang dilakukan kelihatannya akan menarik ini besok ini. Area pengembangannya apa, Ibu? Kalau area pengembangnya sih yang jelas menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya ingin mengembangkan siswa itu dalam IT, Pak. Jadi nanti dikolaborasikan antara pembelajaran matriks dengan IT-nya gitu. Gitu. Jadi IT-nya yang dilakukan ini penekanannya berarti pada atau penggunaan gadget berarti gitu. Betul, nanti gitu. Jadi anak tetap saya perbolehkan nanti dikelompokkan itu menggunakan IT yang ada, mungkin kan kebanyakan pakainya HP, Pak. Betul. Oke, terima kasih. Terus strateginya bagaimana, Ibu, dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Untuk yang pertama yang menyenangkan itu kami memang membuat kelompok belajar dulu, Pak, berdasarkan gaya belajarnya siswa tersebut. Jadi memang sebelum besok saya pembelajaran itu sudah saya bentuk. Sebelumnya saya kemarin sudah membentuk proses kelompok belajarnya itu berdasarkan gaya bahasa. Jadi anak yang pembelajarannya dengan visual saya kelompokkan, dengan auditory saya kelompokkan, kemudian dengan kinestetik juga saya kelompokkan. Jadi kelompoknya itu biar menarik, jadi sama-sama sefrekuensi loh, Pak, gitu. Oke, itu jadi strateginya yang dilakukan oleh Bu Esti besok dalam kegiatan pembelajarannya kelihatannya sangat menarik, sehingga saya ingin sekali lihat prosesnya besok. Untuk itu, untuk kegiatan di pra ini kelihatannya cukup, Ibu Esti. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok dalam kegiatan observasinya. Siap, Pak. Sehingga tolong untuk bisa disiapkan dengan baik, Bu. Sehingga nanti apa yang dilakukan dalam pembelajaran Bu Esti di mata pelajaran matematik, khususnya di konsentrasi kalian akuntansi atau akuntansi, itu bisa betul-betul diterapkan dengan baik. Siap, Pak. Ditunggu besok, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika ya. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, coba kalian lihat dulu kebersihan di lingkungan kalian sendiri. Di kolong-kolong atau di, nah, ya coba kalau ada sampah-sampah silakan
itu ada 6 misalkan, 6 atau ada 5. Misalkan kita buat dulu tabel. Coba, misalkan gengmu sama ayah, coba ayah ya, gengmu sama saya. Ayah, misal Risa, ya, terus Sandra, satunya lagi ada cowoknya lah ya, tegak asal tidak ya kan. Nah, ya, dari ini mau kau harus makan, makannya yang paling kecil misalkan di sini sama. Ya. Nama makanannya apa? Coba. Seblak. Oh iya, biasanya semuanya seblak. Kalau soto itu selera tua ya. Terus apa lagi? Cuanki apa ya? Itu apa ya? Suansi. Oh iya, suansi. Nah, kemudian ada makanan ya biasa kalau makan pedas masa nggak ada minumannya? Minumannya apa misalkan? Es teh. Deleget banget es teh. Terus apa lagi? Es teh. Nah, dari sini coba. Ayah itu ternyata sukanya pesennya mau pesan sebelah satu, ya. Ya. Ya, kita lanjutkan untuk berikutnya adalah sebelum kita kelompok-kelompokan dari gaya belajar, ya. Di sini kan ada tujuan melalui diskusi kelompok. Nanti peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan konsep matrik dengan tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah kontekstual dalam bentuk sistem persamaan dan sistem ketidaksamaan linear, serta dapat mengubahnya dalam bentuk matrik yang tepat. Ya, setelah nanti kita diskusi. Sebelumnya kita kelompokkan dulu ke dalam diskusi kelompok ini sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya, yang beranggotakan 6 orang masing-masing. Nanti kamu sebelum kesini kita pilih dulu link untuk pembelajaran nantinya. Kita pilih dulu kelompoknya berdasarkan yang kemarin sudah mengisi link ya, gaya belajar masing-masing kan kemarin sudah dikelompokkan masing-masing. Silakan kalian mengelompokkan berdasarkan gaya belajar kemarin yang visual, kemudian ya sekarang membentuk kelompok. Sudah ya? Nah, kalau sudah masing-masing, nah ini yang kelompok visual kan kemarin sudah di kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, bisa dilihat di sini saya sebagai referensi itu ada link materi sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Yang kelompok 1 dan 2 kan kemarin sudah ke kelompok visual, ya kan? Nah, itu silakan nanti buka linknya. Kemudian yang kelompok gaya belajar yang auditori itu sudah ada linknya juga. Kemudian yang auditori kan berarti kelompok 3 dan 4. Kemudian untuk kelompok yang 5, 6 itu kinestetik. Nah, silakan nanti dari link belajar ini sudah saya berikan linknya, silakan kalian buka. Saya bagikan kertas kerjanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prianto Nugroho SPD MPD, selaku calon guru penggerak Angkatan 9 akan melaksanakan pasca observasi. Setelah pada minggu yang lalu saya sudah melaksanakan observasi pada salah satu guru di SMK Negeri Nusa Wungu yang mengampu mata pelajaran matematik. Beliau adalah Bu Esti Stianingrum SPD. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak Apri. Terima kasih. Gimana setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian saya pantau melalui observasi, bagaimana perasaan Bu Esti setelah dilakukan observasi, Bu? Iya Pak, terima kasih. Jujur sih kemarin agak nervous Pak, karena biasa mengajar nggak ditungguin ya. Tapi iya. alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Baik, Bu Esti. Boleh Bu Esti menceritakan area pengembangan yang dilakukan dalam pembelajaran di mata pelajaran matematik kemarin? Apa saja langkah-langkah yang sudah Bu Esti lakukan dalam proses atau dalam persiapan mengajar? Ya. Kemarin untuk proses persiapan mengajarnya, langkah-langkahnya itu saya menyiapkan modul ajarnya, kemudian media pembelajarannya, karena pengembangannya juga saya mengembangkan ada IT-nya, jadi kami memakai dengan kelas poin Pak. Oke. Baik Bu Esti, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan Bu Esti, apakah sudah berhasil dilaksanakan dalam proses pembelajaran kemarin, Bu? Ya, sebenarnya sudah berjalan dengan lancar Pak, cuma di kelemahan atau kendalanya karena pembelajarannya itu hanya 2 jam pelajaran, jadi kami tidak bisa secara keseluruhan memberikan sesuai dengan harapan, seperti kayak pembuatan di PowerPoint-nya itu kemarin karena kurang waktu, akhirnya kami berikan penugasan. Penugasan ya, memang matematik dengan durasi 2 jam memang kurang. Betul Pak, kurang banget. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan kelemahan tersebut, Bu? Ya, selain jamnya kurang ya Pak, sehingga kami kemarin penugasannya memang anak ditugaskan untuk membuat PowerPoint, kemudian dibuatkan video dari PowerPoint itu presentasinya bagaimana. Terus kami melihat di kelemahan di situ kan ada 6 anggota, dari setiap kelompok itu 6 anggota. Kelemahannya perannya jadi tidak semuanya berperan Pak. Ada beberapa siswa yang pasif gitu Pak, belum aktif semuanya. Gitu. Jadi dengan menggunakan model presentasi yang dilakukan, ternyata masih ada juga kelemahannya ya Bu Esti, yaitu jumlah kelompoknya yang terlalu banyak, kemudian juga kurang aktifnya anak dalam mengikuti proses pembelajarannya. Oke. Apakah masih ada lagi Bu Esti? Ya itu tadi Pak, di saat presentasi anak itu masih kurang percaya diri Pak. Jadi kami berusaha coba silakan presentasi, ternyata hanya beberapa anak yang aktif, yang lainnya kayak ojok-ojokan gitu Pak, masih belum percaya dirinya masih kurang. Ya memang perlu, anak-anak sekarang itu memang perlu ditekankan kaitannya dengan mental yang baik ya, supaya betul. Apalagi komunikasi itu memang harus betul-betul dijaga. Oke, baik Bu Esti. Jadi dari apa yang sudah Bu Esti sampaikan, rencana ke depan yang akan Ibu lakukan bagaimana, Bu? Untuk memperbaiki itu rencana ke depan ya memang yang pertama itu karena kelompoknya terlalu besar, memang kami berencana dikecilkan lagi, jadi tadinya dari 6 anggota dikurangi lagi jadi 4 Pak. Jadi sehingga nanti anak ini aktif di perannya masing-masing, bisa berkolaborasi dan bagus. Kemudian untuk yang memupuk rasa percaya dirinya itu saya berencana nanti setiap kita latihan soal, setelah itu nanti coba maju, setelah itu anak mempresentasikan latihan itu. Kalau setiap hari seperti itu mungkin anak mentalnya sudah terbentuk Pak. Jadi ketika maju ke depan udah nggak grogi lagi. Baik Bu Esti, luar biasa ini ya. Jadi apa yang nantinya akan diperbaiki dalam kelemahan anak-anak dalam proses pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan dari perubahan ini? Ya Pak, yang saya harapkan secepatnya ya Pak, biar nanti anak itu tapi karena ini nanti terkendala sudah sebentar lagi UTS, jadi mungkin setelah UTS nanti saya coba dengan yang memperbaiki itu, nanti hasilnya bagaimana Pak. Oke.
Baik Bu Esti, terima kasih dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Esti dalam pembelajaran kemarin. Mudah-mudahan dari apa yang sudah dilakukan bisa direfleksikan bahwa dari kegiatan yang sudah Bu Esti tadi sampaikan, dari proses awal proses pembelajaran dari pembukaan sampai dengan proses diskusi, proses presentasi sampai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Bu Esti itu semoga nanti bisa ke depan akan menambah hal-hal yang menjadi kelemahannya itu diperbaiki sehingga nanti ke depan anak-anak bisa bisa tampil dengan baik, komunikasi dengan baik seperti apa yang Ibu tadi harapkan. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama Pak Aprianto. Iya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nih Bu Esti dalam kegiatan yang lain. Terima Terima kasih. kasih Pak. Iya.